Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Sosa, NIM 22041007. Hari ini akan mempersembahkan tutorial tentang penggunaan aplikasi SPL dalam jaringan listrik. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, sebelum kita menuju pembahasan tentang aplikasi SPL dalam jaringan listrik, kita akan mempelajari pengertian sistem persamaan linear. Definisi persamaan linear secara umum, sebuah persamaan linear dalam n variabel x1, x2, dan seterusnya dapat dinyatakan dalam bentuk A1x1 ditambah A2x2 ditambah seterusnya sampai ANxn, dengan A1, A2, dan B adalah konstanta real variabel-variabel dalam suatu persamaan linear, kadang disebut dengan variabel bebas. Definisi sistem persamaan linear, himpunan berhingga dalam persamaan linear dalam n variabel x1, x2 dinamakan sistem persamaan linear atau sistem linear dalam bentuk umum. Sistem persamaan linear disingkat SPL, yang terdiri dari m persamaan n variabel x1, x2, dan seterusnya sampai xn, dapat ditulis sebagai A11 x1 ditambah A12 x2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dengan A1B1, A1 kurang lebih sama dengan I kurang lebih sama dengan M, A1 kurang lebih sama dengan J kurang lebih sama dengan E adalah konstanta real jika ditinjau dari bentuk sistem persamaan linear persamaan, maka dapat juga dinyatakan sebagai AX sama dengan B dengan A11, A12, A21, A22, kemudian AM1, AM2, A1N, A2N, kemudian AM1, dengan persamaan X sama dengan X1, X2, dan juga Sn. Kemudian disederhanakan lagi, B sama dengan B1, B2, kemudian Bn, di mana A merupakan metrik koefisien dari sistem persamaan linear. Penyelesaian sistem persamaan linear sederetan angka S1, S2, Sn disebut suatu penyelesaian sistem persamaan linear jika X1 sama dengan S, X2 sama dengan S2, Xn sama dengan Sn merupakan penyelesaian dari setiap persamaan dalam sistem tersebut. Suatu persamaan linear bisa mempunyai penyelesaian konsisten baik tunggal maupun tak terhingga, penyelesaian banyak, dan tidak mempunyai penyelesaian tak konsisten. Ada dua sistem persamaan linear, yaitu persamaan linear homogen. Bentuk umum sistem persamaan homogen dengan m persamaan n variabel dapat dituliskan sebagai berikut, seperti hanya tertera pada gambar. Sistem persamaan linear homogen merupakan SPL konsisten karena paling tidak memiliki penyelesaian x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, xn sama dengan 0. Solusi ini disebut solusi trivial dalam kurung unique. Sedangkan jika ada solusi lain, maka dinamakan solusi tak trivial, infinite. Yang kedua, sistem persamaan linear non-homogen. Sistem persamaan ini adalah sejumlah persamaan linear di mana sisi sebelah kanan dari persamaan tersebut adalah tidak sama dengan 0. Dalam kurung B tidak sama dengan 0 dapat dinotasikan sebagai berikut.
Solusi persamaan linear non-homogen jika rank A sama dengan n, jumlah bilangan yang tidak diketahui, dan det A tidak sama dengan 0, maka penyelesaian persamaan adalah trivial unique. Jika rank A kurang dari n, maka dalam kurung jumlah bilangan yang tidak diketahui, penyelesaian persamaan adalah non-trivial infinite. Ada beberapa metode penyelesaian SPL non-homogen, yaitu grafik substitusi, inverse matrix grammar, eliminasi Gauss-Jordan, dekomposisi matriks. Kemudian langsung pembahasan, ada kalanya hukum Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum 1 Kirchhoff atau KCL, Kirchhoff-Courant Law, dan hukum 2 Kirchhoff atau KVL, Kirchhoff Voltage Law. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah aljabar kuat arus menuju suatu titik cabang rangkaian listrik. Jumlah aljabar arus akan meninggalkan cabang tersebut. Jadi di sini adalah titik cabang yang masuk pada rangkaian listrik. Dan jumlah aljabar ini adalah jumlah cabang yang keluar dari listrik. Pada gambar 4.1, arus pada titik cabang tersebut 1I, I1 dan I2 dan I3 ini tiga-tiganya menuju titik cabang A. Sedangkan arus I4 dan I5 meninggalkan titik cabang A. Jadi ini masuk, ini keluar. Maka pada titik cabang A tersebut berlaku persamaan 1 menuju titik cabang sama dengan I1 menuju titik cabang. I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I4. Hukum kedua Kirchhoff menyatakan jumlah aljabar penurunan ketegangan voltage drop pada rangkaian tertutup loop menuruti arah yang ditentukan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan voltage ridge nya, atau dalam rumus seperti ini pada gambar. Kemudian lanjut. Nah, ini perhatikan gambar di sini. Gambar tersebut pembacaannya mengikuti arah jarum jam. Jadi ke kiri ke kanan seperti yang ditunjukkan panah melingkar. Jadi mengikuti arah A, B, C, D, E, F, A. Pada baterai arah pembacaannya dari A ke B atau dari min ke plus, sehingga arah dari A ke B terjadi voltage rise sebesar E1. Sebaliknya dari D ke E voltage drop sebesar E2. Pada resistor R1 arah pembacaan dari B ke C dan arus mengalir dari B ke C juga. Oleh karena arus mengalir dari tegangan tinggi ke rendah, maka tegangan B itu lebih besar dari tegangan C. Sehingga dari B ke C terjadi voltage drop sebesar 1 R1. Dengan penalaran yang sama, maka dari C ke D, E ke F, F ke A berturut-turut menjadi voltage drop sebesar R2, R4, R3. Jadi pembacaannya searah jarum jam. Dari A ke B, kemudian C, D, E, F, A lagi. Dari sini ke sini, dari A nyampe B itu disebut voltage rise. Sedangkan dari C ke F itu menjadi voltage drop. Ini perhatikan sesuai dengan arahnya, jadi sesuai dengan arah jamnya.
Maka pada loop berlaku persamaan drop berarti dari C ke F kelas selanjutnya sama dengan voltage rise. Voltage drop sama dengan voltage rise. Jadi C ke F sama dengan A ke C. Jadi R1 tambah 1 R2 ditambah E2 ditambah 1 R4 ditambah 1 R3 sama dengan E1. Nih. 1 R dalam kurung R1 ditambah R1 ditambah R1 ditambah R1 sama dengan E1 kurangi E2. Pada waktu menggunakan hukum tersebut, jika perhitungan diperoleh harga arus bertanda aljabar, maka arah arus yang benar adalah berlawanan dengan arah yang telah ditentukan secara sembarangan pada langkah awal. Penerapannya, jika dalam sebuah rangkaian kerja elektronika seperti gambar di bawah ini, carilah Jika dalam sebuah rangkaian kerja elektronika seperti gambar di bawah ini, carilah tegangan dari arus listrik pada tiap-tiap resistor untuk rangkaian berikut ini. Jadi kita itu disuruh untuk mencari rangkaian resistornya. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, tentukan 4 buah loop sembarang pada berikut ini. Ini loop 1, loop 2, loop 3, loop 4. Kemudian berdasarkan hukum Kirchhoff 2 didapatkan 4 persamaan, yaitu loop 1 didapat 4I1 ditambah 2I1 ditambah 4 dalam kurung I1 dikurangi I2 ditambah 10 sama dengan 0. 10I1 kurangi 4I1 sama dengan min 10. Loop 2 didapat 2I2 ditambah 4I2 ditambah 2 dalam kurung I2 kurangi I3 ditambah 4I2 kurangi I1 sama dengan 0. 12I2 dikurangi 2I3 dikurangi 4I1 sama dengan 0. Loop 3 didapat 4I1 ditambah 2I3 ditambah 4I3 dikurangi I4 ditambah 2 dalam kurung I3 kurangi I2 sama dengan 0. 12I3 kurangi 4I1 dikurangi 2I2 sama dengan 0. Loop 4 didapat 2I4 ditambah 4I4 dikurangi 10 ditambah 4 sama dalam kurung I4 kurangi I3 sama dengan 0. 10I4 dikurangi 4I3 sama dengan 0. Kemudian dibuat menjadi sistem persamaan linear dari 4 persamaan yang diperoleh dari hukum Kirchhoff sebagai berikut. 10I1 dikurangi 4I2 ditambah 0I3 ditambah 0I4 sama dengan min 10. Min 4I1 ditambah 12I2 dikurangi 2I3 ditambah 0I4 sama dengan 0. 0I1 dikurangi 2IN2 ditambah 12I3 dikurangi 4I4 sama dengan 0. 0I1 ditambah 0I2 dikurangi 4I3 ditambah 10I4 sama dengan 0. Lalu dari SPL tersebut rubah ke dalam bentuk matriks diperoleh 10 min 4 0 0 kemudian min 4 12 min 2 0 0 min 2 12 min 4 0 0 min 4 0. Kurung-kurung awal I1, I2, I3, I4. Jadi dari deretan awal itu I1, dari deretan kedua I2, dari deretan ketiga I3, dari deretan keempat I4. Sama dengan min 10
10. Dengan menggunakan konsep SPL dan matriks, kita akan mendapatkan I1, I2, I3, I4. Banyak cara untuk menyelesaikan SPL dan matriks tersebut, salah satunya dengan menggunakan metode Cramer. Maka delta A 10 min 4 00 min 4 12 min 2 0 0 min 2 12 min 4 0 min 4 10 dengan menggunakan metode minor kurangi kofaktor, diperoleh delta A sama dengan 10.416. Lalu mencari delta A1, A2, A3 dan A4. Dengan delta A perolehannya min 11.760. Kemudian delta A2 sama dengan min 3.360. Kemudian delta A3 memperoleh 3.360. Delta A4 sama dengan 11.760, sehingga yang diperoleh adalah I1 min 11.760 dibanding 10.416 sama dengan min 1.129, kemudian dengan min 1,13. Tanda min tersebut dinyatakan arus I terbalik. I2 sama dengan min 3.360 dibanding 10.416 sama dengan min 0.322 sama dengan min 0.32. Tanda min tersebut menyatakan arus I terbalik. Dengan I3 sama dengan 0.32, I4 sama dengan 1.13. Terlihat bahwa I1 sama dengan I4 dan I2 sama dengan I3. Karena rangkaian simetris, sekarang menganalisa arus dalam rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Dari titik HGF mengalir arus I yaitu 1,13 ampere. HGF 1,13 ampere. Dari titik DEF yaitu 1,13 ampere. Dari titik BAH mengalir 0,32 ampere. Dari titik BCD mengalir 0,32 ampere. Bila keempat arus ini digambarkan dalam rangkaian maka didapat sebagai berikut. Maka tegangan setiap resistor dapat dihitung. Voltase AB sama dengan VBC, voltage BC sama dengan 0,32 A dikali 4 Ohm sama dengan 1,28 volt. Voltage AH didapat dengan 0,64 volt. Sedangkan voltage B1 sama dengan 1,28. Voltage HI sama dengan 3,24. Voltage HG sama dengan 2,26. Voltage GF sama dengan 4,52 volt. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep sistem persamaan linear yang dihubungkan dengan konsep matriks merupakan cara untuk memudahkan dalam menentukan tegangan dan arus listrik di dalam elektronika dengan penyajian yang lebih sederhana, serta banyak cara untuk menentukan. Dengan banyaknya cara ini diharapkan mempermudah dalam mencarinya karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan,
beberapa saran, yaitu satu, menyajikan sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks. 2, menggunakan beberapa metode dalam mencari solusi tersebut yang sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sekian dari penjelasan saya. Saya Abdul Haris Rosa. Terima kasih telah menyimak. Ya, dengan sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.